Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 23 Desember 2021, novena hari ke-8. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kita diingatkan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan bisa membebaskan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat Injilmu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu taat mengikuti perintah-Mu. Zakaria kembali bisa berbicara karena ia tetap mengikuti perintah-Mu untuk menamai anaknya Yohanes. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu taat kepadamu apapun situasi yang kami alami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala perintah itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ketaatan yang membebaskan. Hari ini kita mendengar kisah kehidupan Zakaria. Selama lebih dari 9 bulan, ia mengalami kebisuan. Mengapa dia bisu? Karena ia tidak percaya akan berita gembira yang disampaikan oleh malaikat itu. Kita ingat perkataan Zakaria menanggapi pemberitaan malaikat. Katanya kepada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dari perkataan Zakaria ini secara tidak langsung ia mau meminta tanda atau bukti supaya dia tahu bahwa hal itu sungguh akan terjadi. Menanggapi pertanyaannya itu, malaikat menjawab katanya, Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi.
karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kebisuan Zakaria adalah akibat dari ketidakpercayaannya kepada malaikat. Tetapi yang menariknya bahwa walaupun Zakaria mengalami kebisuan selama lebih dari 9 bulan, ia tidak putus asa dan kecewa kepada Tuhan. Pada hari ini, bukti kesetiaan Zakaria kepada Allah sungguh terbukti. Di saat anaknya mau disunat dan anak sanak saudara Zakaria hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya, Elisabet berkeberatan dan berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Inilah bukti kesetiaan Zakaria bahwa ia tetap ingat apa yang sudah dipesankan oleh malaikat pada saat kabar gembira itu disampaikan, dan tetap menamai anaknya Yohanes. Dengan ini kita boleh katakan bahwa Zakaria sungguh tetap setia dan taat akan perintah Tuhan. Apa yang sudah disampaikan Tuhan, itulah yang dilaksanakannya. Selain itu, Zakaria tetap rendah hati. Ia tidak mau mengabadikan namanya kepada anaknya. Biarkanlah anaknya menggunakan nama yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Biarkanlah kehendak Tuhan terjadi pada anaknya. Ketaatan Zakaria dalam mengikuti perintah Tuhan ini sungguh mendatangkan kebebasan dan kebahagiaan bagi Zakaria. Di saat dia membaca bahwa namanya adalah Yohanes, di saat itu juga lidahnya terlepas dan dia bisa berkata-kata. Sungguh konsekuensi dari satu ketaatan yang membebaskan. Kalau seandainya Zakaria memberi nama lain kepada anaknya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke atas Zakaria. Selain itu, kita juga bisa melihat kekompakan antara Elisabet dan Zakaria. Keduanya sehati, sejiwa, dan sepikiran. Mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan sanak saudara mereka tentang nama anak mereka. Keduanya tetap taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Namanya adalah Yohanes, yang artinya Allah merahmati, tangan Tuhan menyertai dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengikuti sikap Zakaria, bahwa walaupun mengalami kesulitan, bisu, tetapi tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya? Atau kita cepat putus asa, merasa kecewa, dan tidak mau kembali kepada Tuhan, memohon bantuannya lagi? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada perintah Tuhan akan sangat mendatangkan kebebasan dan kebahagiaan bagi kita. Kita berdoa, semoga semangat hidup Zakaria dan Elisabet selalu menjadi inspirasi hidup kita. Kita mohon Zakaria, Elisabet, dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.